Halo, ketemu lagi. Hari ini kita bakal bongkar bab 5 dari buku The Next Millionaire Next Door. Iya nih, menarik banget bab ini. Fokusnya itu soal kekuatan-kekuatan tersembunyi gitu ya, yang bisa bantu Anda bangun kekayaan. Misi kita simpel aja sih. Pengen cari tahu bareng apa sih sebenarnya resep rahasia orang-orang yang finansialnya mantap. Mhm. Nggak peduli berapa usia atau pendapatan Anda kan? Betul. Dan yang bikin penasaran, ternyata kuncinya itu bukan cuma soal gaji gede atau nilai kuliah bagus. Oh ya? Ada faktor-faktor lain, seringkali jauh lebih menentukan. Dan ini yang mau kita kulik lebih dalam. Setuju banget. Oke, kita mulai dari ide pertama yang menurut saya cukup unik dari bab ini. Yang mana tuh? Mengelola keuangan rumah tangga itu eh, katanya mirip kayak jalanin bisnis sendiri. Beneran gitu? Persis, idenya gitu. Jadi, perlu ada satu orang lah di rumah tangga yang secara sadar ngambil peran. Peran apa tuh? Sebagai Chief Financial Officer atau CFO gitu. CFO rumah tangga. Haha, CFO rumah tangga ya, kedengarannya keren. Iya, jadi ini bukan cuma soal, terima gaji, terus habis, tapi aktif merencanakan dan, ya mengawasi. Tugasnya berarti apa aja tuh? Mirip CFO beneran? Mirip lah, tapi skala rumah tangga ya. Kayak bikin anggaran tahunan, Oke, anggaran. Terus? pantau pengeluaran, bandingin sama tabungan. Rencanain masa depan finansial kan. Oh, kayak dana pensiun gitu, atau sekolah anak? Nah, iya itu. Termasuk juga urusan bayar tagihan on time, Wah, itu penting tuh. riset investasi kecil-kecilan, sampai ya itu ngobrol soal duit sama pasangan juga. Nah, itu dia. Diskusi sama pasangan soal duit. Itu kadang tricky ya. Iya bisa jadi. Tapi kalau gitu, apa dong yang bikin seseorang jago jadi CFO rumahan ini? Katanya bukan soal IPK tinggi kan? Nah, ini dia yang menarik. Saya kira orang sukses finansial itu pasti, wah, pinter banget di sekolah. Ternyata nggak selalu. Riset bertahun-tahun, termasuk yang paling baru di buku ini, nunjukin kalau rata-rata IPK atau skor tes para jutawan ini ya biasa-biasa aja. Oh, serius? Iya. Ternyata ada 6 area perilaku kunci. Nah, ini yang konsisten muncul pada orang yang sukses bangun kekayaan. Perilaku ya, bukan cuma kepintaran akademis. Betul. Dan ini nggak tergantung usia atau pendekatan. Yang paling dasar, paling fundamental, disebut oleh lebih dari 90% jutawan itu conscientiousness. Conscientiousness, itu bahasa gampangnya apa ya? Gampangnya itu sifat hati-hati, terencana, sama super disiplin. Super disiplin ya. Itu mencakup apa aja? Hemat pasti masuk dong. Betul! Hemat atau frugalitas itu bagian penting. Tapi nggak cuma itu. Apalagi? Kemampuan buat cuek sama gaya hidup orang lain. Jadi nggak gampang ikut-ikutan tren konsumtif gitu. Oh, social indifference namanya ya. Nggak FOMO lah ya. Nah, semacam itu. Terus fokus kuat ke tujuan jangka panjang. Sama punya disiplin baja buat jalanin rencana keuangan yang udah dibuat. Ini fondasinya banget. Oke, jadi disiplin itu nomor 1. Fondasi. Tapi kan nggak mungkin cuma itu aja. Pasti ada bahan baku mental lainnya dong yang bikin beda. Tentu, tentu. Selain disiplin, ada blok mental penting lainnya. Pertama, kepercayaan diri. Pede ya? Khususnya PD buat ambil keputusan finansial dan investasi. Nggak ragu-ragu gitu. Oke. Terus? Kedua, tanggung jawab penuh. Jadi sadar 100% kalau nasib finansial itu ya ada di tangan sendiri. Menarik. Ada contohnya nggak? Ada contoh menarik di buku soal jutawan yang justru termotivasi setelah kena PHK. Wah, kok bisa? Karena dia jadi sadar dialah penanggung jawab utama keluarganya. Jadi malah lebih gigih. Wow. Oke, jadi tanggung jawab ketiga apa? Yang nggak kalah krusial, ini penting banget. Ketahanan dan kegigihan. Tahan banting ya. Kemampuan buat bangkit lagi kalau jatuh, kalau ditolak, atau gagal. Betul banget. Ini pasti penting banget buat yang punya usaha sendiri kan? Oh iya, jelas. Kayak cerita Sarah Blakely itu loh, pendiri Spanx. Oh iya, tahu-tahu. Dia kan gagal masuk sekolah hukum, tapi nggak nyerah. Malah bangun bisnis miliaran dolar, gara-gara gigih itu. Keren banget sih itu. Integritas atau jujur juga disebut penting ya? Iya, itu juga disebut sebagai faktor penting sama para jutawan. Berlaku jujur dalam segala hal.
Oke. Nah, tadi kan disebut disiplin itu penting banget. Gimana dengan katakanlah pengetahuan finansial, literasi finansial? Nah, soal literasi finansial ini juga menarik. Penting sih, tapi ternyata nggak cukup. Loh, kok nggak cukup? Gini, Anda bisa aja tahu banyak teori keuangan, baca banyak buku, ikut seminar. Iya. Tapi, kalau nggak ada disiplin buat menerapkan ilmu itu secara konsisten, ya pengetahuannya nggak banyak gunanya buat bangun kekayaan. Ah, ini kena banget rasanya. Kayak tahu makanan sehat itu apa, tapi kalau nggak ada kontrol diri buat nahan godaan makan enak ya percuma aja ilmunya. Nah, persis kayak gitu analoginya. Oke, lalu gimana dengan fokus pikiran kita sehari-hari? Katanya itu ngaruh juga ya? Ini juga faktor pembeda yang kuat. Cara Anda mengalokasikan waktu dan energi mental itu ngaruh banget ternyata. Gimana tuh ngaruhnya? Mereka yang jago banget mengubah pendapatan jadi kekayaan, yang di buku disebut Prodigious Accumulators of Wealth atau PAO. Oke, Pau ya. Nah, mereka ini cenderung pakai waktu lebih banyak buat belajar, baca artikel bisnis, merencanakan investasi, pokoknya aktivitas produktif terkait finansial. Masuk akal sih. Jadi mereka sengaja alokasiin waktu buat itu ya? Iya, kebalikannya, mereka yang kurang jago, yang disebut Under Accumulators of Wealth atau UAW. Nah, yang UAW ini gimana alokasi waktunya? Studi terbaru nunjukin, UAW ini cenderung habiskan waktu jauh lebih banyak di media sosial. Oh ya? Berapa banyak? Rata-rata sekitar 14 jam seminggu. Bandingin sama PAU yang cuma sekitar 9 jam seminggu di medsos. Wow, 14 jam seminggu di medsos itu lumayan makan waktu ya, hampir 2 jam sehari. Iya kan? Dan mereka juga cenderung lebih banyak khawatir. Khawatir soal apa? Soal, cukup nggak ya dana pensiun nanti? Bisa mandiri secara finansial nggak ya nantinya? Gitu. Jadi energinya habis buat khawatir, bukan buat aksi. Jadi ada perbedaan fokus yang jelas ya antara yang PAW sama UAW. Banget. Ini artinya, ya ada pilihan sadar setiap hari kemana kita mau arahkan fokus dan energi kita. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari bab 5 ini, kayaknya kunci bangun kekayaan itu lebih banyak soal sikap dan kebiasaan kita sehari-hari ya. Iya, bisa dibilang gitu. Kayak disiplin, tanggung jawab, fokus, tahan banting tadi. Itu semua lebih nentuin ketimbang cuma ngandalin gaji gede atau ijazah keren doang. Tepat. Ini tuh kayak skill ngelola duit dan ngelola diri sendiri yang sebenarnya bisa dipelajari dan diasah, bukan bakat bawaan lahir. Wah, ini kabar baik dong berarti ya. Semua orang bisa belajar. Benar sekali. Langkah awalnya yaitu jujur sama diri sendiri dulu. Kenali mana kekuatan Anda di area-area tadi dan mana yang mungkin masih perlu diperbaiki. Jadi self-awareness dulu ya. Iya, nggak harus sempurna kok di semua aspek. Tapi paling nggak sadar di mana kita butuh usaha lebih atau mungkin butuh bantuan dari pasangan atau dari profesional mungkin. Sip. Oke, sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat Anda pendengar renungkan. Apa tuh? Dari beberapa kekuatan inti yang kita obrolin tadi, disiplin, fokus, percaya diri, tanggung jawab, perencanaan, dan ketahanan, mana nih yang udah jadi andalan Anda selama ini? Nah, coba direfleksiin. Dan sebaliknya, area mana yang kira-kira perlu Anda poles lagi, perlu diasah lagi, biar makin dekat sama tujuan finansial Anda? Pertanyaan bagus tuh buat dibawa pulang. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi bedah buku kita kali ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.